Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang materi penilaian sumatif akhir semester, yang mana pada PSAS biologi kali ini hanya ada 2 bab saja, yaitu sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Di video yang pertama ini Ibu hanya akan membahas dulu tentang sistem pencernaan, ya, materi-materi apa saja yang akan keluar di sistem pencernaan. Kalian silahkan perhatikan, ya. Yang pertama adalah tentang alat-alat pencernaan, ya, alat-alat pencernaan mulai dari mulut, kemudian kerongkongan dan seterusnya. Nah, setiap alat pencernaan ini pasti memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya kerongkongan ini fungsinya adalah untuk mendorong makanan yang berasal dari mulut untuk didorong masuk ke dalam lambung, ya. Yang kedua adalah lambung. Lambung ini merupakan organ pencernaan yang bisa mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Secara mekanik yaitu dengan gaya peristaltik juga, gaya meremas lambung gitu, ya. Nah, si lambung ini dengan pencernaan mekanik yang terjadi pada lambung menjadikan nanti makanan-makanan yang masuk ke dalam lambung diubah bentuknya menjadi seperti bubur atau kim, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lambung itu sendiri nanti menghasilkan 3 macam sekret, yaitu HCl atau asam klorida, yang salah satu fungsinya adalah untuk membunuh bibit penyakit atau kuman yang masuk bersama makanan, ya. Kemudian pepsinogen yang merupakan kelompok zymogen atau enzim yang belum aktif. Ini pun harus diaktifkan dulu, ya. Oleh siapa diaktifkannya? Oleh HCl, sehingga membentuk pepsin gitu. Nanti pepsinnya bisa mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang ketiga adalah renin. Renin ini adalah enzim yang khusus terdapat pada bayi. Jadi umumnya dimiliki oleh bayi karena bayi masih aktif menyusu, ya. Fungsi dari renin ini adalah untuk mengendapkan kasein dalam susu. Jadi kalau karbohidrat pertama kali dicernakan di mulut, nah protein pertama kali dicernakan di lambung ini, karena memang pada lambung inilah pertama kalinya ada enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna protein, ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian hati. Nah, hati ini merupakan kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Hati ini salah satu fungsinya dalam pencernaan adalah menghasilkan empedu, ya, yang nanti berperan di dalam proses pencernaan lemak. Kemudian yang keempat adalah ini yang tersembunyi di balik lambung, yang ini yang warna kuning ini adalah pankreas, ya. Pankreas ini fungsinya adalah untuk menghasilkan 3 macam enzim yang berperan sangat penting dalam proses pencernaan makanan, yaitu trypsinogen, lipase, dan amilase. Pankreas nanti akan bermuara pada usus halus yang terbagi menjadi 3 segmen, ya, duodenum, yeyunum, dan ileum. Pankreas nanti bermuara pada duodenum. Kemudian di duodenum, yeyunum, dan ileum ini terjadi proses pencernaan makanan dan penyerapan sari-sari makanan, ya. Setelah sari makanan diserap, nanti sisa makanan akan masuk ke dalam kolon atau usus besar, ya. Di sini makanan akan mengalami proses pembusukan atau fermentasi oleh bakteri Escherichia coli dan dipadatkan atau diserap airnya gitu, ya, sehingga bentukan fesesnya menjadi lebih padat. Nah, kalau misalkan kalian kekurangan makanan yang mengandung serat, ya, maka tidak ada lagi bahan yang bisa menahan air di dalam usus besar kalian. Jadi serat yang ada dalam makanan itu fungsinya adalah untuk mengikat air tetap berada di dalam kolon, ya, sehingga nanti feses yang akan terbentuk itu tidak memiliki tekstur yang terlalu padat, terlalu keras, karena masih mengandung air gitu, ya, sehingga nanti bentukan fesesnya menjadi lebih lembek dan lebih mudah dikeluarkan. Nah, kalau kalian kurang makanan yang berserat, biasanya BAB-nya menjadi keras, ya, yang kita kenal dengan konstipasi atau sembelit. Nah, ini berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus, itu bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit yang lainnya, ya. Kemudian ya, kalau kalian lihat di sini, ini bagian yang disebut dengan umbai cacing atau appendix. Nah, umbai cacing atau appendix ini buntu, ya, nggak ada saluran gitu. Jadi kalau ada makanan yang masuk ke dalam sini, kemudian makanannya diam di sini, itu bisa mengalami proses pembusukan yang mengakibatkan peradangan pada umbai cacing atau appendix ini. Peradangannya kita sebut dengan appendicitis, atau bahasa awamnya kita sebut dengan penyakit usus buntu. Ini biasanya harus dioperasi, ya. Kemudian nanti feses yang terbentuk akan ditampung di dalam rektum dan akan dilepaskan lewat lubang pernapasan yang disebut dengan anus. Kemudian anak-anak,
kita juga nanti akan diberikan soal tentang menghitung kalori makanan. Biasanya nanti disajikan nutrition fact seperti ini. Nanti kamu harus menghitung jumlah kalori yang ada pada makanan tersebut. Di sini misalkan Ibu nih ada 2 contoh ya. Contohnya yang pertama adalah nutrition fact yang ada di sebelah kanan gambar ya, atau yang ada di sebelah kiri kita. Nah, di sini dipaparkan bahwa total fat yang dikandungnya 8 gram, kolesterolnya total karbohidratnya 37 gram dan proteinnya 3 gram. Jadi yang kita lihat adalah totalnya saja ya. Nanti kita hitung bagaimana cara menghitungnya. Kita ingat bahwa 1 gram karbohidrat itu mengandung 4,1 kilokalori. 1 gram protein juga sama, dia akan menghasilkan 4,1 kilokalori dan 1 gram lemak akan menghasilkan 9,3 kilokalori. Nah, nanti kalau misalkan kamu lihat nutrition fact-nya berapa jumlah fatnya jumlahnya 8 gram, maka pengalinya 8 gram nanti dikali 9,3 kilokalori. Ya, nanti hasilnya berapa? Kemudian karbohidratnya nanti dilihat di sini karbohidratnya. Total karbohidratnya 37 gram, nanti pengalinya 4,1 jadinya berapa kalori di sini ya. Terus proteinnya juga sama, di sini dilihat proteinnya 3 gram, nanti pengalinya nih 1 gram protein 4,1 kilokalori, jadi pengalinya 4,1 kilokalori menghasilkan kurang lebih 12,3 kilokalori dari proteinnya. Sehingga nanti total kalori yang dihasilkannya kalian jumlahkan dapatlah 238,4 kilokalori. Jadi nanti kalau di soal kamu pakai pengalinya itu yang 4,1 sama 9,3 ini ya, jangan memakai satuan kalori yang dibulatkan 449, jangan seperti itu. Jadi pakailah jumlah kalori yang ada komanya seperti ini ya, supaya kalian tidak bingung nanti menentukan aduh yang mana jawabannya. Tidak ada, karena kamu menggunakan kalori yang dibulatkan, jangan yang dibulatkan ya, tapi yang ada koma-komanya. Nah, berikutnya adalah tentang pencernaan kimiawi ya. Di pencernaan kimiawi ini banyak sekali soal-soal yang akan keluar ya, soal-soal yang akan keluar terutama kaitannya dengan enzim dan lain sebagainya ya. Yang pertama yang harus menjadi penekanan adalah kalian harus bisa memasangkan antara jenis enzim dan substrat yang tepat. Ingat anak-anak bahwa enzim itu sifatnya spesifik. Jadi dia bekerja pada satu substrat ya. Dia bekerja hanya pada satu substrat. Misalnya, si amilase ini bekerjanya hanya pada amilum, jadi substratnya hanya amilum. Atau amilase hanya bisa mengubah amilum jadi maltosa. Dia nggak bisa mengubah lemak, nggak bisa mengubah protein dan lain sebagainya. Dia hanya bekerja pada amilum saja. Jadi kalau misalkan nanti dipasang-pasangkan, amilase pasangannya dengan siapa? Dengan amilum. Renin dengan apa? Renin dengan kasein. Pepsin dengan apa? Pepsin dengan protein dan seterusnya, tripsin dengan protein dan seterusnya. Jadi kalian harus bisa menentukan sekali lagi pasangan atau padanan antara jenis enzim dan substrat yang diubahnya. Kadeknya pepsin tidak dirubah jadi pepsin merubah protein. Jadi substratnya protein bukan pepton. Pepton mah produknya atau hasilnya. Ya. Nah, kalian juga harus ingat di usus halus di sini merupakan gerbang terakhir atau kiper atau penjaga gawang dari seluruh proses pencernaan yang terjadi. Jadi, pencernaan makanan yang tidak tuntas dilakukan di mulut dan di lambung akan dituntaskan di dalam usus halus. Oleh sebab itu, usus halus nih pankreas, dia akan menghasilkan 3 macam enzim yang mencerna 3 macam substrat. Lipase, lemak ya. Diubahnya oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas nih ya. Kemudian protein yang tidak dicernakan di dalam lambung tidak tuntas, begitu dicernakan di lambung nanti terbawa ke usus, nanti akan diselesaikan proses pencernaannya oleh tripsin. Begitu pula amilum, misalkannya kamu yang makan nasinya tergesa-gesa sampai tidak tercerna jadi maltosa semua di mulut, nanti masuk ke dalam usus halus masih berbentuk amilum si nasinya ya, maka nanti akan dituntaskan oleh amilase pankreas. Jadi sekali lagi pankreas ini merupakan kelenjar yang sangat penting dan dia menghasilkan 3 macam enzim yang juga sangat penting, yaitu lipase, tripsinogen dan amilase. Ya, kemudian dinding usus halus juga menghasilkan berbagai macam enzim dengan fungsinya masing-masing yang kalian bisa baca sendiri. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa bahwa beberapa kelenjar pencernaan kita ternyata menghasilkan enzim-enzim yang belum aktif.
Ya, di antaranya lambung nih menghasilkan pepsinogen gitu ya. Sekali lagi, enzim-enzim yang berakhiran ogen ini merupakan kelompok zymogen atau kelompok enzim yang belum aktif. Nah, pepsinogen harus diaktifkan dulu supaya bisa mengubah protein jadi pepton. Oleh apa diaktifkannya? Pepsinogen akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin. Nah, begitu juga di usus halus ya. Pankreas kita menghasilkan tripsinogen. Tripsinogen ini akan diaktifkan oleh enterokinasis sehingga bisa menjadi tripsin. Baru si tripsinnya bisa mengubah protein menjadi asam amino gitu ya. Begitupun usus halus itu sendiri dia menghasilkan erepsinogen. Erepsinogen juga ini merupakan kelompok zymogen yang harus diaktifkan dulu oleh enterokinasis dengan membentuk erepsin. Nanti erepsin bisa mengubah pepton yang datang dari lambung ya. Pepton diubah menjadi asam amino. Nah, anak-anak, berarti di sini ya ada dua jenis enzim. Enzim yang pertama adalah enzim-enzim yang bisa mengubah substrat menjadi produk. Misalkan tadi ya, golongan amilase bisa mengubah amilum menjadi maltosa, golongan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol dan seterusnya. Ada juga ternyata enzim-enzim yang hanya berfungsi sebagai aktivator enzim lainnya saja atau sebagai pengaktif gitu ya, pengaktif enzim lainnya saja, yaitu dari golongan enterokinase ini ya. Jangan lupa ya. Kemudian anak-anakku juga jangan dilupakan bahwa dalam bentuk senyawa-senyawa apa bahan makanan itu diserap oleh tubuh ya. Nah, seperti ini nih ya. Kita lihat di sini. Di usus halus nih. Usus halus itu sendiri nanti dia akan menghasilkan enzim-enzim yang akan menuntaskan proses pencernaan. Misalkan nih karbohidrat ya, karbohidrat pertamanya dicernakan di mulut oleh amilum jadi maltosa. Nanti maltosanya nanti ke bawah masuk ke usus halus di sini ya. Nanti si maltosa itu akan diubah jadi glukosa. Dalam bentuk glukosa inilah si makanan akan diserap dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Anak-anak, kalau kamu makan nasi, kemudian makan kentang ya, makan ketela pohon atau sampe gitu ya, hasil akhir yang diserap oleh darah adalah dalam bentuk glukosa ini. Berbeda kalau misalkan kamu makan daging ya, kalau makan daging berarti protein nih. Kalau protein, hasil akhir yang diserapnya dalam bentuk asam amino ini. Ini diserap dan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Kalau kamu makannya lemak, maka lemak akan diserap akan diubah dulu ya menjadi asam lemak dan gliserol, dan sedikit berbeda dari pencernaan karbohidrat dan protein. Kalau karbohidrat dan protein itu diserap masuk ke dalam sistem peredaran darah. Nah, kalau si lemak ini asam lemak dan gliserolnya nanti akan masuk ke dalam pembuluh kil ya. Nah, itulah anak-anak untuk bagian sistem pencernaan ya. Untuk di bagian berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Videonya dijeda 2 karena terlalu lama ya. Jadi tidak bisa Ibu upload di YouTube kalau terlalu lama ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.